Terima kasih bagi yang telah menonton video ini, saya mohon agar jangan lupa subscribe. Sebagai ilustrasi kita akan menyajikan sebuah contoh dimulai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6. Tingkat pembukaan Italian game. Pembukaan ini sudah tidak asing lagi kita lihat di papan catur. Oke, berlanjut. Kalau kuda C3 sangat sering sekali dimainkan para penggemar catur, padahal langkah kuda C3 adalah blunder. Tentu Anda bisa menang apabila Anda telah memahami pemecahan varian ini sampai selesai. Contoh, harus dibalas kuda kali pion, kuda kali kuda. Pion D5 mengancam kedua perwira dia, setelah gajah. Menteri kali gajah mengancam kuda. Ada 5 jawaban respon dari putih di posisi ini. Perlu diingat kalau kuda G3 kuda C6 sudah saya terapkan di video sebelum ini. Link video sudah saya tempelkan di bawah kolom deskripsi, biar Anda tidak salah memahami, atau salah mengambil tindakan. Tentunya, dalam permainan catur, karena channel Master Catur Indonesia selalu melakukan yang terbaik bagi penggemar catur, walaupun itu sulit untuk saya tempuh dengan selalu melakukan yang terbaik. Karena, terkadang kita melakukan yang terbaik, terkadang, orang menganggap itu buruk, tetapi terkadang kita melakukan yang buruk tetapi orang menganggap itu lebih baik. Oke, di posisi ini, mari kita lihat. Pion D3 jawaban yang saya rekomendasikan, gajah C5. Kalau pion C4 mengancam menteri, menteri D7 rokade pendek harus dibalas rokade panjang, kalau pion A3 adalah langkah blunder. Karena, setelah gajah kali kuda pion kali gajah, menteri kali menteri benteng kali menteri, lalu benteng kali benteng skat, langkah terpaksa kuda tutup benteng kali kuda, dan dia selamat jalan di dunia akhirat. Tentu, kita tidak bisa berharap agar lawan melakukan langkah segoblok itu. Oke, mari kita kembali. Gimana kalau di posisi ini dia respon kuda C3? Gajah kali pion, dan dia hanya membuang-buang pion dia, secara cuma-cuma. Kalaupun, seandainya berlanjut benteng E1, pion F6 tetap mengancam pion C. Pion B3 melindungi pion kuda B4, ancamannya forking kedua benteng. Langkah terbaik gajah E3. Tetapi kuda C7 forking kedua benteng. Mari kita kembali, kalau benteng E3 gajah C5 mengancam benteng. Setelah langkah terpaksa benteng kali gajah menteri kali benteng, menteri kali menteri benteng kali menteri. Tentu, hanya orang yang tidak mengerti pembukaan catur, yang tidak bisa menyelesaikan permainan ini sampai akhir. Mari kita kembali di langkah sebelumnya. Kalau di posisi ini dia respon kuda G5, harus dibalas pion H6 mengancam kuda. Lalu kuda H3 pion G5, ancamannya pion dorong. Lalu kuda E1 lalu pion G4 mengancam kuda. Tentu langkah selanjutnya kuda harus jatuh. Mari kita kembali di langkah sebelumnya. Kalau di posisi ini tadi sudah kita lihat, ketiga jawaban yang ada tanda panah. Gimana kalau dia respon kuda G3? Jawaban yang berbeda, gajah G4 mengunci kuda, berlanjut gajah E3 pion F5 ancamannya pion dorong, ke petak F4. Gajah G5 mengancam benteng lalu benteng D6, pion H3 gajah kali kuda, pion kali gajah. Angka penting benteng G6 mengancam gajah. Lalu gajah H4 lalu kuda D5 mengancam pion dua kali, raja G7 melindungi pion, pion F4 mengancam kuda, tentu kuda tidak dapat lagi dibendung, berlanjut benteng G1 menteri D7 raja F1 menteri kali pion skat, raja E1 pion kali kuda. Pion kali pion lalu menteri H2 benteng F1, lalu kuda kali pion langkah terpaksa menteri kali kuda, lalu menteri kali menteri. Sudah terlihat jelas kalau kita unggul dalam permainan ini, dia tidak tahu kalau dia berhadapan sama Siliwangi dari Gua Hantu. Oke, mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat Raja F1, gimana kalau dia respon pion C3 mengancam kuda? Jawaban, sederhana, kuda F6 berbalik mengancam gajah. Tentu gajah tidak bisa dibendung lagi, berlanjut raja. Raja H2, kuda kali gajah kuda H1, benteng. Kali benteng, kalau menteri kali benteng, kuda kali pion forking raja dan menteri, tentunya langkah selanjutnya menteri harus jatuh, secara cuma-cuma. Oke, mari kita kembali selangkah ke belakang. Kalau raja kali benteng menteri kali pion, ancaman skatmat,
setelah langkah terpaksa Menteri F1, bertahan hidup sementara, lalu kuda kali pion, dan putih selamat jalan di dunia akhirat. Dari sini, lawan mulai sadar kalau dia menghadapi orang yang berbeda. Oke, mari kita kembali. Di posisi ini tadi sudah kita lihat, pion kali gajah. Gimana kalau menteri kali gajah harus diterima menteri kali menteri? Benteng G6 mengancam gajah, pion H4 melindungi gajah, pion F4 lagi-lagi mengancam kuda. Setelah kuda E2, pion H6 tentu gajah tidak bisa dibendung lagi. Berlanjut raja H2, pion kali gajah, raja G1, pion G4, benteng C1 membebaskan ruang untuk raja, pion kali pion skat sekaligus mengancam kuda, raja F1. Tentunya Anda sudah bisa menyelesaikan permainan ini sampai akhir. Hanya orang goblok yang tidak bisa menyelesaikan permainan ini sampai akhir. Oke, mari kita kembali. Perlu dipahami kalau di posisi ini dia respon menteri. E2, langkah penting yang harus dihafal rokadeh panjang. Berlanjut pion H3 mencegah gajah ke petak G4, gajah. B4 skat kalau gajah tutup gajah kali gajah, kalau. Kuda kali gajah, kuda D4 mengancam menteri dan pion. Menteri D1 melindungi pion C, gajah kali kuda, pion kali gajah. Menteri B5 menghalangi putih untuk melakukan rokadeh dan sekaligus mengancam pion B. Berlanjut pion B3, raja B8, pion C4 mengancam menteri dan sekaligus mencegah menteri menghalangi rokadeh. Menteri A5 kalau dia terburu-buru melakukan rokadeh terlebih dahulu. Kuda E6 mengancam kuda 2 kali. Tentunya kuda tidak dapat dibendung lagi. Langkah selanjutnya kuda harus jatuh secara cuma-cuma. Oke, mari kita kembali. Kalau menteri C1 mencegah ancaman dari benteng, jawaban yang sama kuda E6, juga dia tidak bisa melakukan rokadeh. Berlanjut raja E2, kuda F4 skat. Kalau raja E3 tentu itu hanya permainan orang goblok. Karena setelah benteng D6 putih selamat jalan di dunia akhirat. Tentu kita tidak bisa berharap agar lawan melakukan langkah sebodoh itu. Oke, mari kita kembali selangkah ke belakang. Kalau raja F3 jawaban yang sama benteng D3 skat, langkah terpaksa. Pion H5 skat, raja H4 kuda kali pion skat, raja G5. Menteri B6 langkah selanjutnya dia harus tewas. Dia tidak tahu kalau dia berhadapan sama ular berkepala naga. Pion E5, kuda F3 kuda F6, gajah C4 kuda kali pion, kuda C3 pion D4 tingkat pembukaan Petrov Liechtenstein defense. Lalu gajah kali pion, hitam harus mengembalikan pion kita untuk mendapatkan langkah keseimbangan. Biar saya jelaskan secara detail, jadi gimana kalau hitam di sini tidak mau mengembalikan pion kita, justru menjawab kuda kali pion, juga langkah terbaik, diwajibkan. Harus dibalas pion D kali pion C, sehingga kita memiliki jalur setengah terbuka. Berlanjut langkah terbaik di sini pion F6, selain dari situ langkah blunder. Jadi pertanyaan bagi kita kenapa diwajibkan harus pion F? Padahal kan masih ada jawaban yang lain. Biar saya jelaskan, mohon diperhatikan dengan baik, jangan disikip-sikip sehingga Anda tidak salah paham apa yang saya katakan. Berlanjut kalau Anda balas menteri D5 langkah yang kurang akurat. Karena setelah menteri D7, pion Anda terbuang secara cuma-cuma. Langkah terbaik di posisi ini diwajibkan rokade pendek, lalu pion D6 langkah terbaik. Kalau tanda bintang seperti ini, adalah langkah terbaik. Contoh lawan tidak menjawab pion F6, tapi menjawab pion D6, justru langkah merah. Kalau tanda seperti ini kesalahan yang cukup serius. Padahal ini masih tingkat pembukaan, itulah pentingnya kita harus mempelajari varian catur. Terkadang ini pernah terjadi di saat Anda bermain, tanpa Anda sadari hal itu telah terjadi. Contoh, karena setelah kuda G4 mengancam pion F, berlanjut gajah E6 gajah kali gajah, pion kali gajah, jangan terburu-buru melakukan kuda kali pion, karena itu langkah yang salah, harus dibalas terlebih dahulu menteri F6, ancaman skat dan sekaligus mengancam pion B secara bersamaan. Ini masih di langkah ketujuh. Terkadang langsung kita menyadari kalau hitam akan kalah. Langkah terbaik di sini gajah E7. Kalau dia justru menjawab menteri E7 menghindari ancaman skatmat, kesalahan yang berulang terjadi. Berlanjut menteri kali pion, kuda D7, menteri kali benteng skat, langkah terpaksa menteri tutup, menteri kali menteri skat,
Raja kali menteri kuda F2 forking raja dan benteng. Setelah raja menghindar kuda kali benteng, tentu semua perwira lawan harus digiring ke neraka, setelah berhadapan sama mafia neraka. Itu diawali kesalahan dari awal, makanya jangan sepelekan tingkat pembukaan. Di posisi ini tadi sudah kita lihat, kuda D2 langkah blunder, langkah terbaik dari putih Raja E7, lalu menteri kali benteng, tentunya kita juga harus menang. Mari kita kembali lagi ke belakang, langkah terbaik seharusnya juga dari putih di posisi ini Gajah E7. Lalu menteri F7 skat, Raja D7 menteri E6 skat, Raja kembali pion H5, benteng F8 kuda kali pion lalu benteng F7, kita unggul satu pion, dan posisi hitam juga mengalami kerusakan parah. Next, nah, perlu diperhatikan dengan baik, di posisi ini tadi sudah kita lihat pion D6 kesalahan fatal, kalau kuda C6 juga kesalahan yang fatal. Juga akan terjadi hal yang sama, setelah kuda G5 ancaman pion F, berlanjut kalau pion F6 adalah langkah blunder, seharusnya langkah terbaik di posisi ini, pion D5, tetapi juga akan terjadi hal yang sama, mohon disimak. Berlanjut kuda F7 forking menteri dan benteng, nah, saya tidak lanjutkan perjalanan ini karena harapan kemenangan sangat besar buat putih. Next, nah, kalau di posisi ini, lawan balas pion H6 mencegah kuda di petak G5, juga kesalahan yang sangat fatal. Karena setelah kuda kali pion ancaman yang sama terjadi, contoh berlanjut menteri E7 rokade pendek, tidak ada lagi langkah bagi hitam, kecuali hanya langkah paksaan, sebagian kecil saya jelaskan, contoh menteri kali kuda, lalu benteng E1 langkah selanjutnya menteri harus jatuh secara cuma-cuma, karena apabila lawan tidak mau merelakan menteri, dia akan semakin parah. Next, kalau pion B6 juga langkah merah, atau juga menteri F6 juga langkah merah, kalau gajah E6 melindungi pion juga langkah yang salah. Intinya saya jelaskan ini, tidak ada lagi langkah terbaik kecuali pion F6. Kalau ada tutorial yang menyarankan, selain jawaban pion F6 di langkah kelima itu menyesatkan. Tapi ingat, jangan Anda terlalu berharap agar lawan melakukan langkah yang salah, bermainlah berdasarkan teori sistem yang sudah ditentukan. Sekarang mari kita pertimbangkan, jawaban terbaik dari lawan dengan pion F6. Kalau Anda balas pion A3 bagus tapi ada langkah yang lebih baik dari situ. Kalau lawan balas pion C6, adalah langkah terbaik. Nah, kalau Anda balas di posisi ini, rokade pendek, jawaban yang lebih baik daripada pion A3. Nah, kalau lawan balas pion C6, menjadi kesalahan yang sangat fatal. Langkah-langkah seperti ini harus bisa Anda bedakan. Karena ini masih tingkat pembukaan, jadi sangat penting untuk dipahami. Di sini kita harus melakukan langkah pengorbanan dengan kuda kali pion lalu pion kali kuda. Langkah terbaik pion G7 lalu menteri kali pion skat, menteri tutup lalu menteri kali benteng, tentu kemenangan sudah ada di tangan kita. Next, kalau lawan di posisi ini, justru tidak mau merelakan benteng, tapi respon Raja E7, karena setelah menteri kali pion langsung lawan harus digiring ke neraka. Karena pembukaan Petrov Liechtenstein Defense, baru kali ini saya bahas, berdasarkan komentar teman-teman, dan saya akan lanjutkan lagi, keterangan Petrov Liechtenstein Defense ini di video selanjutnya. Setelah 2-3 hari kerja, saya akan tempelkan link video di bawah kolom deskripsi, mohon ditunggu Master Catur Indonesia, muncul di layar handphone Anda, dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya,